Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan yang Maha Esa. Saya juga percaya bahwa Bapak Ibu, Saudara sekalian, di tempat Anda masing-masing, Anda mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa setiap harinya. Amin. Dan hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu semua untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur atas setiap perlindungan yang Tuhan berikan kepada keluarga kita masing-masing. Mari kita datang menghampiri tahta Allah. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian rindu untuk berkumpul kembali, beribadah, duduk sehidangan bersama dengan saudara-saudara seiman. Tapi apapun situasi yang menimpa kita pada saat hari-hari ini, mari kita tetap bersyukur. Karena Allah kita bukanlah Allah yang terbatas ruang dan waktu. Mari kita naikkan pujian ini. Setiap kali kita memuji Tuhan, ada hadirat Tuhan hadir. Ada hadirat Tuhan yang menyapa hidup kita. Ku berhadap
kami saat ini Tuhan, Engkau jauh lebih mengetahui daripada kami, saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami satu jemaat. Tuhan Yesus, hadirlah Tuhan dalam setiap peribadatan kami, dimanapun kami melakukannya. Mari Roh Kudus Engkau hadir dalam hidup kami. Mari ya Yesus Engkau tilik saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini sakit, saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami duka. Kiranya mereka boleh merasakan kehadiran Kristus dalam hidup mereka, apapun situasi yang menimpa kami. Kami mau bersukacita sebab anugerah-Mu tidak pernah hilang dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami tidak melakukan apa-apa, Yesus sedang berperang untuk kami. Dan Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut untuk mengalami setiap badai permasalahan dalam hidup kami. Karena kami percaya bersama dengan Yesus kami akan terbang jauh tinggi sebagai Raja Wali. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Mari kita buat hati kita bersukacita ketika kita memuji Tuhan. Karena saya percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah terputus ketika kita mengalami apapun juga. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini bagi Raja Wali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan menyapa kita dimanapun kita berada.
Mari kita tundukkan kepala kita, persiapkan hati kita dan telinga kita. Kita angkat satu pujian. Biarlah apapun yang kami kerjakan itu menjadi manis di hadapan-Mu, Tuhan. Yesus, Yesus, Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi hidup.
saya percaya? Karena saya mengalaminya. Tahun 2018, saya dinyatakan memiliki kista ovarium. Kemudian, di tahun 2019, dokter kandungan menyatakan saya memiliki endometriosis dan kelainan posisi rahim, sehingga membuat saya susah hamil. Dengan berserah kepada Tuhan Yesus dan memiliki keyakinan, tahun 2020 saya menikah. Dan di tahun 2021, puji Tuhan, saya bisa hamil. Saya bersyukur dan akan selalu percaya pada Tuhan Yesus Kristus bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sangat memberkati dalam keluarga saya. Nah, terbukti keluarga saya diberikan kekuatan, kesehatan, biarpun di masa pandemik ini, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus karena Dialah yang memberikan kekuatan buat keluarga saya, anak-anak saya, suami saya. Oleh karena itu, saya semakin hari semakin cinta dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, hidup keluarga saya tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan itu adalah juru selamat saya. Saya percaya dengan Tuhan Yesus dengan bukti bahwa Tuhan masih mengasihi saya dalam situasi kondisi apapun juga. Dia masih memelihara saya, apalagi pada saat masa-masa pandemi seperti ini. Tuhan terus menganugerahkan, mengasihi saya dengan bukti memberi kesehatan, berkat kekuatan, dan apapun yang Tuhan berikan kepada saya adalah sesuatu yang baik untuk keluarga kami semua. Dan Tuhan masih memelihara kami sampai saat ini, masih sampai detik ini, sehingga kami masih dalam kondisi baik, kondisi sehat, dan kondisi terberkati dalam segala apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan kami, adalah junjungan kami, Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayo Pak De. No, jenengan percaya Gusti Pak De? Wah, 100% percaya li. Aku ki sakjroning nderek Gusti tansah pinerangan pendidikan, kesehatan, kekuatan. Wah, berkat-berkat jasmani dilubirke marang aku sak keluarga. Nderek Gusti kita rugi. Oh. Ngono kuwi le. Nggih. Pak De. Hei, halo. Piye? Apa jenengan percaya oleh Gusti Pak De? Wah, yo mesti percaya aku. Alasane Kate kok alasane. napa Pak De? Mergo Gusti iki tansah maringi kekuatan karo aku, memberkati, mitulungi lan kok pitulute. Ngono lho, mula aja nganti ninggalke marang Gusti Yesus Kristus. Ngono ya, pesanku. Ya. Sip. Ade. Sebat tekan iki. Oh, jenengan percaya Gusti Pak De? Saya Alasane napa Pak De? antane Gusti pamit karo keluargaku dari kasih rohani yang dikurangi ini jadi itu ini Mbah, Mbah. Takok sik. Ya, tak kenapa, tak langsung. Apa jenengan iki percaya Gusti, Mbah? Oh, mesti toh. Orang itu piye toh? Mesti maringi keselamatan jalaku. Menehi kita jasmani rohani. Yo bantu baru dari nyambut gawe ini iki, cek keselamatan ditone
Soko. Kecelakaan, arah bahaya. Ini. Aku kan, aku masih kenyang. Tolong kalau begini. Lan keluargaku ya semuanya kok begini. Wis, cukup semono wae. Ya. Pak. Apa? Apa nih? Apa ini percaya Gusti? Ya percaya banget. Apa meneh sing saiki sing ora percaya Gusti ternyata ya dadi pakani bentuk pakan. Nah, aku nek delok kesimpulane jawabane para wong-wong kuwi mau kesimpulane ngene lah aku. Wong sing ora duwe Gusti, ya sing duwe Gusti iki padha-padha dikae ning siji sing gawe kebanggaan nek sing jare lere Gusti Yesus iki jare ana jaminan keselamatan. Lah intine kuwi padha-padha do dikae rezeki karo Gusti Allah sapa wae ning Gusti Yesus kuwi ternyata ngei jaminan keselamatan. Wis sijine cukup. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Jemaat GPI Gunung Sari yang kekasih di dalam nama Tuhan. Ibadah hari ini sungguh istimewa karena baru saja kita mendengarkan beberapa kesaksian dari saudara-saudara kita dalam situasi kondisi masing-masing di mana mereka berada. Tidak seperti hari-hari yang lalu karena kondisi Salatiga kembali zona merah, maka dengan seizin Tuhan kita kembali beribadah di rumah masing-masing dengan kita menggunakan perangkat media kita. Tentu saya berharap sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Dan pada pagi hari ini, saya tidak akan membawakan firman, namun saya hanya sekedar menyampaikan sebuah renungan. Mengingat pada hari ini banyak saudara-saudara kita yang Tuhan izinkan untuk beristirahat, ada yang di rumah, bahkan ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, melalui renungan ini, biarlah saudara-saudara kita, keluarga besar Bapak Gembala, keluarga besar Bapak BDM Yohanes, keluarga besar Bapak Budi Sutrisno, dan keluarga-keluarga lain yang tidak bisa saya sebutkan, mendapatkan kekuatan, yakin bahwa Tuhan Yesus itu bersama kita semua. Amin. Dan izinkan saya menyampaikan sebuah renungan. Temanya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih Tuhan, kalau seandainya kita, Anda dan saya ditanya, apakah Anda percaya kepada Tuhan? Tentu pertanyaan ini seolah-olah merendahkan kita. Kita setiap hari Minggu ke gereja, apalagi pengurus, selalu rapat, berbicara tentang pengembangan gereja. Kita sering ikut kegiatan-kegiatan ibadah. Mosok kita ditanya apakah percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu kita semua akan menjawab pasti percaya.
Tetapi pertanyaan ini sesungguhnya bukan hanya sekedar pertanyaan yang sekedar untuk mengetahui apakah Anda percaya. Tetapi pertanyaan ini lebih mengarah kepada seberapa kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar apakah Anda percaya, tetapi seberapa besar kedekatan dengan kita. Nah, kalau kita berbicara dekat dengan Tuhan, tentu ada beberapa hal yang membuktikan atau sebagai kriteria atau sebagai bukti bahwa kita itu dekat dengan Tuhan. Nah, ciri orang yang dekat dan percaya kepada Tuhan, ciri yang pertama adalah dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu ciri pertama sebagai bukti bahwa kita itu dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, kita akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, berbicara menyenangkan hati Tuhan, tentu tidak hanya sekedar pada saat kita bersenang-senang, tidak saat kita sedang bersuka cita. Menyenangkan hati Tuhan itu setiap saat, setiap waktu, dalam kondisi apapun juga. Menyenangkan hati Tuhan pada saat kita bersenang itu wajar. Tapi menyenangkan hati Tuhan di saat kita sedang dilanda sakit itu tidak mudah. Tetapi disitulah kunci bukti kedekatan kita Tuhan. Sekalipun hari-hari ini Tuhan mengizinkan di antara kita ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang di rumah, atau yang lagi sedang tidak mendapatkan pekerjaan, atau sedang punya masalah-masalah yang lain, disitulah kita justru harus menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu pasti menyayangi kita dan tahu. Sehingga dekat dengan Tuhan itu ditunjukkan dalam situasi apapun Tuhan. Situasi apapun juga dia berserah dan percaya kepada Tuhan. Itu bukti yang pertama. Yang kedua adalah orang yang percaya kepada Tuhan itu menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, disinilah kita sebagai pengurus gereja dan jemaat gereja, ketika saudara-saudara kita, Bapak Gembala kita sedang diizinkan untuk sakit, maka tanggung jawab kita sebagai bukti bahwa kita dekat dengan Tuhan, maka kita harus bersatu bersama-sama, memberikan semangat, memberikan spirit, agar saudara-saudara kita yang sakit itu selalu dapat penghiburan, dapat kesembuhan, dan dapat dipulihkan kembali. Jadi itulah tanggung jawab kita. Jangan sampai kalau pimpinan kita sedang dilanda sakit, kita justru merasa bersyukur kita tidak ibadah, kita tidak perlu rapat. Tapi disinilah justru kita harus mengambil alih sebagai pengurus, sebagai jemaat, untuk selalu berdoa, mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Yang ketiga, orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan takut dan khawatir. Seperti yang disaksikan oleh saudara-saudara kita tadi. Dengan sukacita. Sekalipun mereka juga banyak persoalan. Tidak perlu khawatir. Yang pernah jatuh, yang pernah patah tulang, dan sebagainya macam. Dan mereka sudah membuktikan bahwa percaya dengan Tuhan itu adalah menyerahkan seluruhnya. Sehingga buat saudara-saudara kita, Bapak Gembala, Pak Yohanes, Bapak Budi Sutrisno, atau mungkin ada jemaat lain yang mungkin belum saya sebutkan, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sedang menyaksikan kita semua, termasuk
saudara-saudara yang lagi sakit. Kami percaya Tuhan akan kirim malaikat untuk memberikan kesembuhan buat kita. Tidak perlu khawatir. Bapak-bapak, saudara-saudara kita yang sedang sakit, Anda tidak sendiri. Kami, jemaat Gunung Sari dan seluruh pengurus merasakan bahwa kita memang sedang mendapatkan sebuah kehormatan berkat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Yang terakhir, orang yang percaya kepada Tuhan itu akan terus setia sampai akhir. Ya. Disinilah justru ketika kita sedang mendapatkan situasi yang kurang mengenakan secara manusia, disitulah justru Tuhan berharap kepada kita untuk kita tetap setia dalam situasi apapun juga. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai rencana yang tidak baik. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan buat kita. Tapi Tuhan selalu memberikan rencana damai dan sejahtera. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Wiono, Bapak PDM Yohanes, Bapak Budi Sutrisno, dan yang lain yang sekarang diizinkan untuk sakit, bersabarlah dan bersukacitalah. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan karena kita percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Biarlah renungan singkat ini dapat menguatkan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, juga menguatkan keluarga saudara-saudaranya yang mungkin ada di rumah dan berharap untuk segera bisa berkumpul kembali. Biarlah renungan ini juga menjadi berkat kepada semua jemaat, khususnya jemaat yang ada di GPI Gunung Sari. Kita harus yakin, kita harus percaya, tidak perlu khawatir, tidak lama lagi kita akan berkumpul kembali di gereja, akan berkumpul kembali di keluarga, dan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Seluruh jemaat, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, yang kami kenal, kami yakini di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga hamba-Mu Bapak Wiono. Biarlah Tuhan terus memberkati, menyertai keluarga hamba-Mu. Ya, secara khusus juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes yang saat ini ada di rumah sakit. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan Engkau memberkati, menjamah, menyembuhkan anak-Mu ini supaya Pak Yohanes boleh sehat kembali, boleh berkumpul bersama keluarga, boleh beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Budi Sutrisno yang juga sekarang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya berkat yang sama Engkau menjamah, menyembuhkan Pak Tris, supaya Pak Tris boleh berkumpul bersama keluarga dan boleh bersama dengan kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang lain yang saat ini sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa hadir, menjamah, menolong, memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh sehat kembali, mereka boleh, oh Tuhan, berkumpul kembali bersama keluarga, bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya terus menyertai, menolong mereka semua. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada, baik dari anak-anak, pemuda, remaja, bahkan sampai anak-Mu yang telah lanjut usia. Biarlah Tuhan berkat kekuatan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat kesehatan terus menyertai, menopang, menolong setiap mereka, sehingga jemaat-Mu boleh ada di dalam berkat kekuatan dan sukacita
daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi nanti ada petugas persembahan yang akan keliling ke tempat Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu tolong dipersiapkan persembahan supaya nanti petugasnya akan datang ke rumah Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.